Pemirsa, sekarang saya berada di Terminal Bandaraya Payung Sukaki yang merupakan terminal terbaik ketiga Indonesia dengan mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang terminal, sudah tahu dong saya bakal cerita apa. Saya akan bercerita tentang bagaimana kebutuhan masyarakat terkait dengan perkembangan transportasi massal. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan transportasi massal yang ada di Kota Pekanbaru. Dan saya mau menuju ke salah satu transportasi massal, yaitu bus. Saya akan menuju ke bus dan tentunya saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih perkembangan transportasi massal yang ada di Pekanbaru. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Indonesia Membangun. Yuk. Kalau dari suasananya nyaman, terus kemudian sejuk juga karena ada AC-nya juga, terus yang utama juga bersih dan memang empuk juga pemirsa. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga menjadi daya tarik tersendiri ya untuk masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Pekanbaru menuju kota metropolitan akan menghadapi beragam tantangan pada transportasi. Kota Pekanbaru memberi sebuah solusi yang disebut Transmetro Pekanbaru. Transmetro Pekanbaru diharapkan menjadi jawaban untuk mengurai kepadatan dan kemacetan kendaraan. Transmetro Pekanbaru adalah merupakan satu konsep pelayanan di dalam kita melayani masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga dari sisi transportasi masyarakat di Pekanbaru bisa menikmati pelayanan yang lebih bagus, lebih handal, sehingga dari yang ada saat ini. Kita berharap dengan adanya Transmetro Pekanbaru ini adalah bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari wilayah yang ada di Kota Pekanbaru ini. Ke depan kita berusaha sehingga benar-benar kita secara menghadapi tantangan, menghadapi kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi akan lebih baik. Transmetro beroperasi dari tahun 2009. Perkembangan kota semakin banyak, pertumbuhan tata guna lahan. Kita bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa kita meninggalkan kultur yang ada, yaitu sistem transportasi yang ada, sehingga kita benar-benar bisa melayani ke seluruh lapisan masyarakat. Keuntungan dari Transmetro Pekanbaru adalah satu sisi dari segi biaya. Kita berharap di sini kita terapkan adalah one tarif, di mana kita dengan menggunakan satu tarif kita bisa kemana aja, sehingga kita bisa mengurangi biaya transport atau biaya angkut untuk penggunaan Transmetro ini. Salah satu aspek pendukung kemajuan pendidikan adalah transportasi yang efektif, nyaman, dan terjangkau. Di Transmetro tidak mengenal istilah jalur gemuk, jalur kurus, karena sifatnya adalah pelayanan publik, sehingga ada saling subsidi silang antara masalah pendapatan, sehingga kita berupaya memaksimalkan seberapa besar potensi kebutuhan atas angkutan. Kebutuhan masyarakat atas jasa angkutan inilah yang kita memudahkan masyarakat dalam penggunaan angkutan umum. Kita berupaya maksimal mungkin untuk mengurangi penggunaan angkutan pribadi, kita harus beralih ke angkutan umum. Sehingga kita bisa mengurangi angka kemacetan, mengurangi angka kecelakaan di tengah jalan. Khususnya kepada adik-adik yang sekolah-sekolah, kita berupaya ke depan bahwa pemanfaatan Transmetro tidak hanya ke masyarakat umum, tapi ke anak-anak sekolah. Karena
jaringan yang ada saat ini telah menjangkau seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga sangat optimal sekali saat ini di Kota Pekanbaru bahwa pemanfaatan Transmetro itu sudah sampai menjangkau. Kita ke pelosok-pelosok juga sudah ada, misalnya ke jalur Rumbai itu sudah kita layani, khususnya di sekolah-sekolah yang ada saat ini. Saya rasa itu yang banyak dilakukan di kota-kota besar kayak Surabaya, kayak Bandung sudah mulai melakukan itu walaupun tidak semuanya baru, tapi itu adalah merupakan suatu kegiatan juga dan lagi soal tadi misalnya disubsidi oleh APBD. APBD kan ada uang rakyat juga. Kalau itu dilakukan misalnya membantu anak sekolah atau mahasiswa, tentu ke depan kalau ini sudah terakomodir dengan baik, saya rasa mungkin anak sekolah mungkin yang harusnya pakai mobil pribadi atau roda 2, ini nanti mungkin akan tertinggalkan sepanjang terpenuhi kebutuhan itu tadi, kebutuhan bus tadi. Bisa saja misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi, misalnya Universitas Islam Riau, busnya mungkin sampai di Jalan Kaharudin Nasution, tapi di mulut Kaharudin Nasution yang masuk ke UIR disediakan lagi bus kecil untuk mengantarkan kepada fakultasnya masing-masing. Begitu pula UNRI misalnya, UNRI mungkin di Jalan Pekanbaru Bangkinang masuk itu, tapi ke dalam dinanti oleh busnya. UIN juga begitu. Kalau ini dibuat kerjasama dengan bagus, lalu disubsidi, ya kalau dapat apalagi mahasiswa dan anak sekolah gratis. Kalau pergi dan datang pergi gratis, siapa lagi yang mau mengelontorkan biaya untuk mobil pribadi dan motor pribadi dengan mahal? Saya rasa orang pasti akan menginginkan itu. Saya rasa tidak ada salahnya. Karena sekarang APBD berbasis peraturan yang ada sekarang, 20% dari APBD itu wajib dihukumkan di bidang kependidikan. Salah satu subbidang kependidikan itu adalah bisa saja kita tumpangkan kepada mensubsidi bis tadi di bidang kependidikan juga untuk mensukseskan mencerdaskan bangsa. Karena mencerdaskan bangsa itu adalah kewajiban wajib juga dari pemerintah gitu. Tidak ada salahnya, itu rasa langkah ke depan yang lebih bagus lagi. Ya, umumnya memang ya, yang berminat sekali terhadap bus Transmetro ini adalah pelajar dan mahasiswa. Karena mungkin harganya juga terjangkau. Di sini kita menetapkan tarif untuk umum 4.000 dan pelajar 3.000. Ya, mungkin lebih murah, mungkin biaya personalnya naik bus Transmetro Pekanbaru ketimbang naik kendaraan lain. Makanya kita buat rute-rute khusus untuk masuk ke daerah-daerah kampus. Ya, harapan kita berpijak terhadap yang telah kita lakukan survei-survei ke daerah lain, bahwasanya untuk anak sekolah itu tuh akan diberlakukan gratis. Nanti kita akan coba buat regulasinya, membuat perwaku atau nanti kita berkoordinasi dengan pimpinan pejabat pemerintah. Sampai ke ujung kota yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Transmetro Pekanbaru hadir menjadi transportasi masyarakat dan pelajar yang memberikan kenyamanan dalam mobilisasi. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di UIN, salah satu kampus yang ada di Kota Pekanbaru, dan ini juga daerahnya agak di pinggiran Kota Pekanbaru ya. Namun keberadaan bus Transmetro Pekanbaru ini juga hadir di sini untuk kemudian membantu mahasiswa-mahasiswa yang ada ya sebagai jalur aktivitas mereka menuju ke kampus. Kita akan masuk ke dalam karena bus ini juga akan menuju ke Sudirman ya kalau tidak salah. Kita akan wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada. Apa sih kesan mereka terhadap bus Transmetro ini? Yuk ke dalam. Isi minta waktunya bentar, boleh? Dengan siapa namanya? Saiful. Saiful, kita boleh cerita-cerita nih. Nah, Saiful jurusan apa nih? Pendidikan besar. Pendidikan bahasa Arab semester 8. Ini naik bus Transmetro ini udah lama atau masih baru-baru coba? Udah lama. Udah lama ya. Memang pengguna pelanggan tetap lah mungkin bahasanya ya. Apa sih yang dirasakan kemudahan-kemudahan untuk memilih bus Transmetro ini sebagai salah satu jasa angkutan untuk Saiful sendiri? Kalau mudahnya saya sampai ke Rumbai. Sampai ke Rumbai? Ya. Jauh juga ya? Jauh juga. Kalau dari Padang ke Rumbai normalnya berapa lama? Kira-kira 1 jam lah ya? Bisa 1 jam lebih murah. Murahnya berapa kalau mahasiswa? Mahasiswa 4.000. 4.000 ya? Iya. Atau 3.000 juga ya? Ada 3.000 untuk Tapi pelajar. itu one way, satu dari kampus langsung ke Rumbai itu 1 kali aja belinya? 1 kali. Tapi transit. Oh, transit ya? Dan sekarang saya juga sambut lagi sama Herlin nih, mahasiswi UIN juga. Terus kita mau nanya-nanya, Herlin kenapa sih sebagai pengguna jasa angkutan umum bus Transmetro Pekanbaru ini, kenapa sih lebih pilih?
Karena kalau dilihat dari cuaca kan panas sekali nih di Pekanbaru nih. Jadi untuk naik motor tuh jadi panas gitu Bang. Jadi lebih baik naik angkutan umum kan udah terjamin ada AC-nya. Jadi udah nyampe di tempat tujuan cepat gitu lagi, nggak macet gitu. Kalau di busway ini saya rasa aman karena pengamen sejenis preman gitu nggak boleh masuk di sini. Jadi kami kaum wanita itu bisa terjamin keamanannya. Kalau ongkos lumayan terjangkau sih untuk mahasiswa 4.000 tuh sekali jalan itu. Itu untuk kemana aja? Ya kemana aja, jauh dekat pun sama 4.000. Jadi yang dia sekali jalan dia. Lebih ditingkatkan lagi mungkin kan semuanya belum ada wifi-nya nih. Kalau untuk anak muda kan wifi itu penting banget, jadi bisa ditambahkan wifi. Berbagai solusi dan strategi dari pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, telah diaplikasikan sehingga masyarakat terus mulai menggunakan Transmetro Pekanbaru sebagai transportasinya. Tapi yang penting mungkin selain dari rute itu adalah kalau misalnya TMP itu adalah mobil yang mengangkat pada jalur-jalur transportasi di jalan-jalan utama atau jalan primer gitu, itu dilakukan. Tapi di saat dia ingin masuk kepada hierarki jalan kelas 2, katakan jaringan-jaringan sekunder atau jaringan-jaringan tersier, dia harus diakomodir lagi oleh angkutan-angkutan yang lain. Jadi cukup mungkin TMP ini dia bergerak pada rute-rute jalan primer atau jalan utama Kota Pekanbaru, tapi jalan kedua, jalan sekunder atau jalan tersier lagi harus diantisipasi lagi oleh angkutan-angkutan lain yang mengakomodir untuk melanjutkan perjalanan dari turun pertama kepada rumah-rumah atau perumahan yang akan ditempuh oleh warga tadi. Kalau ini terakomodir, artinya dari tempat bekerja kita masuk saum pada jalan primer, jalan utama kota, kemudian nanti sampai di gang rumah kita diantarkan lagi oleh angkutan-angkutan yang lain, sehingga tidak ada lagi satu titik yang terputus. Pertama, jarak haltenya kalau menurut saya ya terlalu jauh. Terus rutenya itu kayaknya transitnya tuh sering gitu. Kalau ke SKA kalau rumah saya kan di Haraparaya, kalau ke SKA kan transit lagi, lebih agak diperbanyak. Maksudnya kan kalau sekarang kan haltenya kan di setiap persimpangan, kan belum tentu di setiap persimpangan. Terkadang harus naik ojek dulu atau diantar dulu pakai motor baru dapat ke haltenya kan. Sementara naik busway kalau nggak di haltenya nggak bisa kan. Selain halte yang ideal, nyaman, kemudian representatif, daya dukung sarana lainnya juga diperlukan, misalkan adanya trotoar yang cukup untuk pengguna jalan, untuk memilih jasa transportasi umum, kemudian juga seperti ini ya, ada jembatan untuk penyeberangan. Jadi nanti kalau misalkan penumpang itu ingin menaiki jasa transportasi umum, mereka bisa dari seberang sana kemari itu untuk langsung bisa menggunakan jasa ini. Tapi juga tentunya kalau tampilannya seperti ini mungkin mereka juga akan ragu-ragu ya untuk memilih jasa transportasi umum karena sudah terlihat tidak menarik seperti itu dan akan dikalahkan dengan jasa-jasa transportasi lainnya, apakah itu jasa transportasi pribadi, kemudian misalkan mobil pribadi seperti itu, karena memang seperti terlihat di sini kondisinya bahkan atapnya juga terlihat ini cukup kosong di atas. Jadi kalau misalkan pengguna jasa transportasi umumnya kehujanan, mereka bakal basah ya seperti itu. Kita harapkan ini terus menjadikan bahan evaluasi. Apalagi jalan ini juga, Jalan Sudirman ini merupakan salah satu jalan protokol, salah satu jalan utama untuk akses perekonomian maupun salah satu pusat kota yang mana masyarakat banyak sekali melakukan aktivitas ekonomi di sini. Itu PR ya mungkin ya. Masalah profit karena pelayanan Transmetro Pekanbaru adalah sifatnya subsidi. Saya kira di profit saat ini belum mempertimbangkan profit karena kita mengoptimalkan di pelayanan sehingga kita bisa melayani masyarakat. Sehingga saat ini kita sudah beroperasi sebanyak 8 koridor yang mungkin terjangkau ke seluruh Pekanbaru. Kita ke depan supaya bisa melayani dengan baik masyarakat adalah kita mengembangkan, mengoptimalkan feeder-feeder yang ada
dengan memanfaatkan kondisi angkutan perkotaan yang ada. Sehingga ke depan semua bisa terjangkau dengan yang terkoneksi dengan Transmetro Pekanbaru. Sehingga masyarakat hanya cukup dengan menggunakan satu tarif tersebut bisa memanfaatkan Transmetro. Tarif saat ini 4.000 untuk penumpang umum dan 3.000 untuk pelajar. Saya kira ke depan akan kita optimalkan bagaimana meningkatkan pelayanan dengan tarif yang ada. Ya, untuk perkembangan bus Transmetro Pekanbaru sendiri, alhamdulillah dari bulan Januari sampai sekarang itu terjadi peningkatan jumlah penumpang. Yang Januarinya rata-rata sekitar 70.000 penumpang per hari, di Februari meningkat menjadi 7.500 penumpang per hari, dan di Maret insya Allah kita bisa mencapai 8.000 penumpang per hari. Bus Transmetro Kota Pekanbaru pada saat ini beroperasi melayani 8 koridor yang ada dari 10 koridor yang telah ditetapkan. Untuk jumlah unit pada saat ini kita baru mengoperasikan 45 unit bus Transmetro. Jumlah total bus yang ada, ya, yang dari bantuan kementerian jumlahnya 75 unit. Namun karena keterlambatan pada saat penganggaran, pada saat ini baru kita operasikan sebanyak 45 unit. Total semuanya ada 75 unit berasal dari hibah bantuan dari kementerian tahun 2015 dan tahun 2017. Untuk sarana dan prasarana sendiri, pada tahun 2016 kemarin kita kembali menambah jumlah halte sebanyak 50 unit. Jadi dari jumlah halte yang ada sebelumnya 270 unit, sekarang udah menjadi 320 unit halte yang ada di masing-masing koridor tersebut. Ya, permintaan dari masyarakat, ya, permintaan masyarakat karena bus Transmetro merupakan bus BRT hanya berhenti di halte-halte tertentu saja. Jadi semakin banyak jumlah halte yang ada, mungkin akan terjangkau ya tarikan-tarikan yang ada di lalu lintas Jalan Kota Pekanbaru. Sejauh ini dari sisi jumlah peningkatan penumpang kami rasa cukup baik ya. Selain itu juga kami terus meningkatkan pelayanan ya, baik itu pelayanan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Kita juga mencoba untuk mengakomodir pengaduan-pengaduan yang sehubungan dengan ada keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan kita. Alhamdulillah semua keluhan yang ada terus kita tanggapin dan kita respon. Harusnya Pekanbaru yang sudah menjadi kota metropolitan yang saat ini, dia bisa mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Karena teori konsumen itu adalah dia ingin gampang, ingin mudah didapatkan, dan kalau dapat murah meriah kayak gitu. Ini prinsip konsumen. Kalau hakikinya itu terpenuhi oleh pemerintah kota, katakanlah Kota Pekanbaru, saya rasa mungkin TMP yang disediakan mengikuti itu, mudah didapat, lalu tepat waktu, lalu murah misalnya. Saya rasa ini tidak akan jadi halangan bagi hal-hal yang lain. Katakanlah mungkin ada pesaingan dari luar akan menganggapkan yang menawarkan konsumen lebih bagus. Saya rasa ini bisa jadi pesaing. Saya takutnya justru kalau ada sekarang misalnya orang sudah ada berkembang di kota-kota besar yang lainnya, sudah ada misalnya yang berbasis online atau sistem Grab atau apa sebagainya gitu. Jadi kalau dia datang ke sini dengan kondisi existing pemerintah kota tetap seperti itu, ini akan menjadi pesaing yang akan menjadi perebutan. Dan saya yakin pemenangnya adalah orang yang bisa memanjakan konsumen. Karena inti konsumen untuk mengambil pasar itu dia ingin dimanjakan, dia ingin dimanusiawikan, lalu dia ingin lebih murah, lebih gampang dan tepat waktu. Satu, karena memang saya di sini kan perantau, nggak punya kendaraan. Yang kedua, karena di sini kan kita kalau transit kan ekonomis. Karena kalau kita kalau ganti angkot, misalkan naik oplet ya angkot, kita kesini oper kesini kan kita bayar lagi. Kalau naik Transmetro kan cukup bayar dengan, yang penting masih ada tiketnya, cukup bayar 4.000. Transit kita nggak bayar lagi. Cuma memang harus sabar dulu, nunggu bis yang datang lagi gitu bang. Ya untuk masyarakat Pekanbaru gunakanlah transportasi umum karena satu mengurangi angka kemacetan, yang kedua kita lebih nyaman, kita lebih efisien, satu hemat biaya. Saya berharap bahwa dengan adanya Transmetro ini, mari kita sama-sama masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitarnya ini kita menggunakan Transmetro di samping untuk kita mengurangi angka kemacetan, peningkatan kualitas pelayanan, pengurangan angka-angka kecelakaan, faktor keselamatan yang kita prioritaskan. Mari kita menggunakan Transmetro dengan optimal. Jadi pemerintah
harus mensosialisasikan dengan benar, tapi tidak hanya mensosialisasikan, pemerintah tentu menguras tenaga, menganggarkan lebih banyak, membuat manajemen yang terkelola dengan bagus, sehingga transportasi massal tadi dicintai oleh konsumennya. Kita tujuannya semakin lama minat masyarakat untuk naik Transmetro ini semakin meningkat, dan itu hanya bisa tercapai apabila kita membuat beberapa kebijakan. Di antaranya salah satunya untuk kebijakan keberpihakan terhadap angkutan umum telah kita lakukan dengan menganggarkan biaya operasional melalui APBD Kota Pekanbaru. Ya. Selain itu juga kita harus melakukan membuat kebijakan-kebijakan di bidang lalu lintas, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sehingga beralih dari kendaraan pribadi beralih ke bus Transmetro Kota Pekanbaru. Kalau seandainya sudah ada dua kebijakan tersebut, harapannya jumlah penumpang atau minat masyarakat terhadap bus Transmetro Pekanbaru akan meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, otomatis akan meningkat jumlah pendapatan. Apabila jumlah pendapatan sudah meningkat, pengoperasian bus Transmetro ini jumlah pendapatannya akan berimbang dengan jumlah operasionalnya, sehingga tidak akan disubsidi lagi. Harapan kita untuk ke depan, kita tidak disubsidi lagi oleh pemerintahan kota. Berbagai lapisan masyarakat Pekanbaru yang menggunakan Transmetro Pekanbaru, diantaranya seorang ibu parubaya. Oh, saya udah inilah masuk yang ke-4 tahun. Ya, kalau Transmetro oke lah. Kesannya menyenangkan karena pegawainya baik-baik, ramah. Kalau ongkos 4.000 satu trip. Cocok, pas dengan kantong kita. Bagaimana ya, mungkin karena usia udah tua, jadi kita ndak mikir ke situ lagi, yang aman aja lah. Aman ya? Aman. Enggak juga. Enggak panas. Iya, dingin. Harapan kami supaya waktunya itu ya lebih tertib lagi. Jadi kita kalau menunggu jangan terlalu lama, jangan sampailah sejam. Kalau untuk 30 menit bisa lah. Ya dibilang puas sih memang belum juga puas. Ya masih gimana, harus ada juga yang dibenahi. Penduduk Kota Pekanbaru saat ini berjumlah lebih kurang 1 juta jiwa dan setiap tahunnya bertambah. Saat ini, jumlah kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang ada, sehingga menyebabkan kemacetan, pemborosan penggunaan bahan bakar, kebisingan, serta tingginya tingkat polusi dan pemandangan yang tidak enak karena lalu lintas yang semrawut. Kebijakan pemerintah terutama mendukung perkembangan transportasi massal, secara khusus mungkin Kota Pekanbaru ini sudah mengarah ke kemudahan-kemudahan lainnya. Misalkan bus Transmetro Kota Pekanbaru ini sudah akan dikembangkan ke daerah-daerah di sudut-sudut Kota Pekanbaru. Tujuannya untuk membantu masyarakat Kota Pekanbaru untuk menggunakan jasa transportasi ini sebagai alternatif, apakah untuk aktivitas ekonomi mereka, kemudian aktivitas pendidikan mereka, mahasiswa-mahasiswi, bahkan dari anak-anak SD, SMP, SMA, dan juga hal-hal lainnya. Bahkan konsep ataupun kebijakan terkait dengan akan diadakannya penggratisan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi massal ini menjadi juga alternatif buat mereka untuk memilih bus Transmetro Pekanbaru sebagai salah satu jasa transportasi untuk aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan yang mereka lakukan. Untuk itu juga kita harapkan daya tarik ini direspon baik oleh masyarakat agar ke depan memang perkembangan transportasi massal yang ada di Kota Pekanbaru ini menjadi solusi utama. Apakah itu untuk mengurangi adanya kemacetan, kemudian memberikan ketertiban di jalan-jalan seperti itu, kemudian apalagi ya, kenyamanannya juga, bahkan kemudahan-kemudahan lainnya seperti itu. Dan tentunya demikian kebersamaan kita kali ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.